terima kasih kepada Pak Yagus. Anak-anak bermain layang-layang, tali tersangkut di atas atap. Pemaparan telah disampaikan, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Selanjutnya akan kami serahkan kepada rekan moderator yang pertama, yaitu Ibu Fiji Kadria Sulaika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Beliau saat ini selaku Ketua Pengurus Daerah Kota Batam, Ikatan Pejabat Ketua Akta Tanah, yang juga sangat giat dalam berorganisasi, dan selaku juga dosen di salah satu perguruan tinggi Kota Batam. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ika untuk memandu acara diskusi dan tanya jawabnya. Silakan Bu Ika. Baik, terima kasih Ibu MC kita. Selamat datang, selamat siang kepada para undangan dan peserta yang hadir hari ini di Zoom webinar kita pada tanggal 16 September 2021. Dengan tema webinar yang akan diangkat pada siang hari ini adalah problematika penggunaan akte kuasa menjual atau penetapan putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak. Dalam webinar ini kita dengan dua narasumber yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama, sekaligus sudah dipaparkan materi oleh Bapak Dr. Yagus Suyadi SH MSI selaku staf ahli Menteri Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat di Kementerian ATR BPN. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Udin Narsudin SH MHUM yang saat ini berjabat sebagai Ketua MKP PPI 4. Sebelum kita masuk pada pemaparan materi oleh narasumber, demi kelancaran diskusi, saya akan membacakan tata tertib dalam webinar kita terlebih dahulu. Pemaparan materi yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit untuk masing-masing narasumber. Setelah pemaparan materi oleh narasumber pertama, langsung diberi waktu session tanya-jawab selama 35 menit. Dan kemudian pemaparan materi oleh narasumber kedua diberi waktu session tanya-jawab juga selama 40 menit. Peserta yang ingin bertanya, silakan mengetik pertanyaannya pada room chat atau dengan fasilitas yang disediakan. Pertanyaan ditujukan kepada narasumber, siapa, dan inti pertanyaan. Panitia akan memilih pertanyaan secara bergantian dari room chat. Dari peserta, maaf, saya ulang, panitia akan memilih pertanyaan secara bergantian dari room chat dan dari peserta yang raise hand pada layar Zoom. Untuk raise hand, menunggu penunjukan dari moderator dengan menyebutkan nama dan tempat asal penanya. Link daftar hadir dari webinar akan disebarkan di room chat dan mohon kepada peserta untuk mengisi Google Form pada daftar hadir tersebut dengan benar sesuai petunjuk pengisian. Karena materi webinar akan kami bagikan kepada peserta melalui email yang dicantumkan di daftar hadir tersebut. Mengaktifkan kamera video pada saat bertanya kepada narasumber, agar acara dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Oke, sebelum kita mulai, supaya lebih rileks, tidak terasa waktu sudah 1 jam juga. Kita akan berpantun dulu. Kami di Kepri memang banyak berpantun. Cantik nian Pulau Mangkai, pasirnya putih teramat indah. Sebelum session tanya jawab dimulai, marilah serentak mengucap bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan kesempatan pertama kepada yang terhormat Bapak Dr. Yagus Sayudi SH MSI
yang mana sudah memaparkan materinya pada saat pembukaan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Baik, sebelumnya saya akan tetap membacakan profil singkat dari beliau. Bapak Dr. Yagus Yadi Esa MSI, pendidikan beliau di Akademi Agraria Yogyakarta pada tahun 1996, Universitas Gadjah Mada S1 Fakultas Hukum tahun 1994, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya S2 Master Administrasi 2006 pada tahun 2026. Mohon maaf, saya ulang, S2 Master Administrasi 2006, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, S3 Doktor Ilmu Hukum pada tahun 2011. Pendidikan dan pelatihan yang beliau ikuti Diklat PIM tingkat 3. Pada tahun 2017, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian ATR BPN. Tanda jasa dan penghargaan yang beliau sudah terima yaitu Satya Lencana Karya Satya pada tahun 2003 dan pada tahun 2016. Beliau berpengalaman sebagai ahli memberikan keterangan sebagai ahli di jajaran kepolisian dan kejaksaan dalam penyidikan, keterangan ahli di media, majelis hakim, tata usaha negara, perdata, dan tipikor. Riwayat jabatan beliau sebagai Kepala Subsesi Pengukuran Pemetaan dan Konversi Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri tahun 1998 sampai 2001, Kepala Subsesi Peralihan Hak Pembebasan Hak dan PPAT di Kantor Pertanahan Kota Kediri 2001 sampai 2009, Pejabat Subsesi Pendaftaran Hak dan Informasi Kantor Pertanahan Kota Kediri 2007 sampai 2009, Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro 2009 sampai 2013, Kepala Seksi Pendaftaran Peralihan Hak Pembebasan dan Pemaparan, Kepala Seksi Pendaftaran Peralihan Pembebasan Hak dan PPAT Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur 2013-2017, Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas Kementerian ATR BPN pada tahun 2017 sampai 2019, Kepala Biro Hukum Kementerian ATR BPN 2019 sampai 2021, staf ahli Menteri Bidang Hukum, Agraria, dan Masyarakat Adat 2021 sampai sekarang. Dan karya tulis yang sudah beliau buat, peningkatan pelayanan pertanahan sebagai sarana perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada pemilik hak atas tanah pada tahun 2007, perkembangan hukum agraria dan politik hukum tanah nasional 2007, implementasi hak menguasai tanah atas tanah oleh negara dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan sesuai dengan prinsip kepentingan umum pada tahun 2009. Kami akan berikan waktu pemaparan pertama selama 30 menit yang nanti akan langsung kita cek pada room chat dan langsung tanya jawab dengan raise hand yang sudah saya bacakan di raise hand. Ya, Pak. Oke Bapak, langsung kita masuk ke session tanya jawab. Di room chat kita cek. Oke, sambil menunggu room chat Bapak, ada beberapa pertanyaan sudah dititipkan kepada kami, Pengwil Kepri Bapak. Sambil menunggu room chat ya Bapak. Langsung saya bacakan Bapak, penetapan putusan pengadilan
biasanya diperlukan apabila ada pihak yang bermaksud untuk mengalihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini perbankan, harta anak di bawah umur. Apabila anak yang di bawah umur tersebut akan menerima pengalihan harta, apakah cukup perlu penetapan atau putusan pengadilan? Apakah tidak cukup hanya untuk dengan perwalian orang tua? Itu pertanyaan pertama, Pak Yagus. Mohon maaf Bapak, ini langsung akan kita adakan session tanya jawab, langsung dijawab, atau kita membacakan pertanyaan, 3 pertanyaan, dan melihat. Silakan, 3 dulu aja. 3 ya. Dan pertanyaan kedua, Bapak, untuk harta atau tanah bersertifikat yang diperoleh semasa perkawinan dan antara suami istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, sehingga harta yang diperoleh tersebut menjadi harta bersama. Dan apabila di kemudian hari mereka bercerai dan salah satunya sudah tidak dapat ditemui lagi, apakah penetapan atau putusan pengadilan bisa dijadikan dasar untuk memindahkan sertifikat tanah tersebut dari nama suami ke nama istri atau sebaliknya? Itu pertanyaan kedua. Dan untuk ketiga, akte kuasa yang sudah lama dibuat, kurang lebih 5 atau 10 tahun yang lalu atau lebih bahkan, apakah ada batasan waktu untuk berlakunya suatu akte kuasa? Karena ada yang berpendapat, jika kuasa sudah dibuat terlalu lama dibuat, harus dibuatkan kuasa yang baru. Demikian Pak Yagus, apakah langsung kita jawab Bapak? Saya berikan waktu kepada Bapak. Ya, terima kasih Bu Moderator. Ya. Terkait dengan pertanyaan pertama, apabila di dalam suatu perbuatan hukum, dalam hal ini ada pihak-pihak atau mungkin pihak-pihak adalah masih di dalam atau belum cukup dewasa. Artinya itu belum mencapai umur 18 tahun. Ya, kita pahami bahwa kata dewasa itu kalau Undang-Undang Notaris 21, tapi ada dari Undang-Undang Perkawinan 18. Ya. Surat edaran dari kementerian itu 18 sudah dianggap sebagai kuasa. Apabila ada seseorang, umpamanya ibu, dia akan menjual harta warisan. Begitu ada pewaris, maka dibuatkan surat keterangan waris dan oleh kantor pertanahan akan dicatat menjadi harta bersama antara istri dan anak-anaknya. Ada permasalahan, bagaimana kalau harta bersama tadi mau dialihkan dengan akte PPAT? Bagaimana nantinya dari pihak PPAT akan juga membuat suatu komparisi supaya yang apa saya sampaikan tadi terkait dengan adanya suatu hak tadi itu bisa memenuhi. Ya, komparisi itu ada suatu risiko. Komparisi yang salah maka itu akan memberikan batalnya suatu perbuatan hukum. Sehingga terkait dengan case ini adanya bagian dari orang yang atau anak yang belum cukup umur tetapi mau dialihkan, apakah perlu dengan penetapan pengadilan? Sebenarnya penetapan pengadilan adalah secara hukum positif itu memang harus dengan penetapan pengadilan. Tetapi di dalam pelayanan pertanahan kita mengacu di Undang-Undang 5 tahun 60 pasal 5 kita masih hukum agraria yang berlaku di Indonesia ini adalah berdasarkan hukum adat. Sedangkan kita di Jawa ini menyatakan diakuinya namanya perwalian tadi, bahwa seorang ibu itu akan mengalihkan harta bersama dengan anak-anak tadi apabila anaknya belum bercukup umur. Ada 2 alternatif. Dan di dalam pelayanan pertanahan dua-duanya bisa diterima. Ya. Yang pertama dengan penetapan pengadilan. Oke, penetapan pengadilan. Tapi juga ada perwalian.
Nah, tapi kalau dengan perwalian harus ada pernyataan dari seorang ibu itu, yang pertama bahwa dia juga sebagai orang tua yang bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya ke depannya. Ya. Dia menjamin bahwa anak-anaknya tadi nantinya bisa menjalani atau melaksanakan kegiatan atau hak-haknya dengan sempurna sampai dengan dewasa. Ini perwalian itu harus disertai demikian. Sehingga untuk kepentingan pengalihan hak tadi, nah, kalau itu dibuatkan perwalian, harus bisa dibuktikan atau harus disertai dengan pernyataan dari ibu tadi. Selain menyatakan bahwa dia adalah wali dari itu. Nah, bagaimana pencatatannya di komparisi akte? Ya juga disebutkan. Ibu tadi selain bertindak untuk diri sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama anaknya yang masih di bawah umur. Berdasarkan surat pernyataan dan lain-lain. Itu yang dibuat oleh teman-teman PPAT. Bagaimana tanda tangan di belakangnya? Tanda tangan di belakangnya juga demikian. Nama ibunya ya bertindak untuk diri dan anaknya di situ. Sehingga tanda tangannya satu di situ untuk diri sendiri dan untuk anaknya di bawah umur. Ini terkait itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, terkait dengan kita sepakat bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu statusnya adalah harta gonogini. Dan itu tidak ada perjanjian pemisahan harta atau perjanjian kawin, itu tidak ada. Begitu dia mempisah dan sebagainya, pihak yang tadi suami atau istrinya sudah tidak bisa dihubungi lagi. Kebetulan nama di dalam sertifikat itu ada atas nama istrinya, umpamanya kan gitu. Menghubungi kembali nggak bisa. Nah, sekarang kita lihat di dalam putusan cerai tadi ada nggak di situ klausul untuk membagi harta gonogini. Di Indonesia atau di Jawa ini rata-rata tidak akan terjadi itu terkait dengan cerai yang ditindaklanjuti dengan pembagian harta gonogini. Itu jarang sekali kita jumpai. Karena apa? Ya, merasa bahwa mereka dengan perceraian itu sebenarnya merupakan aib atau malu demikian. Sehingga bagaimana caranya? Nah, kalau memang di situ kan kita pelayanan tidak boleh. Diskresi harus dilaksanakan. Artinya pihak istri tadi dia sudah berusaha untuk menghubungi suami tetapi tidak ada. Dan itu kalau dilakukan peralihan hak di hadapan PPAT harus didukung terkait dengan usaha-usahanya tadi. Umpamanya dia sudah mengumumkan bahwa mantan suami saya adalah segini ini dan kehendaknya akan mengalihkan harta gonogini. Ya. Itu juga ternyata tidak direspon. Sehingga untuk akte PPAT itu bisa, meskipun itu harta gonogini, dengan situasi kondisi yang demikian, si istri tadi harus menyatakan pertanggungjawaban mutlak terhadap perbuatan hukumnya tadi. Apa pertanggungjawaban mutlak? Dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengalihan harta gonogini tadi apabila di kemudian hari mendapat atau dia menjumpai mantan suaminya atau mungkin ada gugatan harta gonogini tadi oleh mantan suaminya, dia bertanggung jawab secara pribadi. Artinya dia yang harus menyelesaikan secara pribadi. Nah, ini lazim yang dilakukan oleh atau untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti itu di dalam perbuatan hukum untuk mengalihkan tanah. Komparisi aktenya bagaimana? Ya, komparisi diterangkan. Ya,
bahwa terkait dengan ini dia tidak mendapatkan persetujuan dari suaminya karena dia sudah berusaha menghubungi itu dan dia bertanggung jawab secara pribadi terhadap itu sesuai dengan pernyataan dia tanggal nomor itu. Ya. Pernyataan seperti halnya biasa, pernyataan harus ada saksi-saksi dan mungkin pejabat yang itu. Apa? Ya, ada 2 orang saksi minimal dan diketahui oleh lembaga. Lembaganya apa? Kepala desa. Itu salah satunya seperti itu. Kemudian yang ketiga, terhadap kuasa-kuasa yang lama. Nah, kita yakin kuasa-kuasa yang lama ini kecenderungannya adalah itu melanggar atau boleh dikatakan kuasa mutlak. Kita harus hati-hati di situ terkait dengan kuasa mutlak tadi. Ya. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, ya kuasa itu kita lihat substansinya. Ada nggak di situ klausul yang tidak bisa ditarik kembali? Ya. Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada penerima kuasa, baik mengenai harga dan tidak ada kewajiban untuk melaporkan, memberikan kuasa ini kepada pemberi kuasa. Ini tidak ada. Nah, menurut hemat saya itu kuasa yang begitu lama waktunya. Tapi idealnya paling lama adalah 1 tahun berjalan. Tapi kalau sudah terlalu lama, kita harus hati-hati. Itu melanggar instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 82 tadi, ya, tentang larangan penggunaan kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah. Ya. Efeknya apa kuasa mutlak? Ya, sudah barang tentu kuasa mutlak itu mesti diawali dengan penyalahgunaan keadaan. Karena saya bukan orang Belanda, saya nggak bisa mengutarakan apa sih maksudnya penyalahgunaan keadaan itu dalam bahasa Belandanya kayak apa. Nah, mungkin dari teman-teman PPAT, saya yakin pernah diberikan materi dalam perkuliahan itu. Penyalahgunaan keadaan. Di sisi lain, bahwa menerima kuasa tidak dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu sebagaimana yang dikhususkan di dalam akte tadi. Atau aktenya tadi merupakan akte umum, bukan akte khusus. Atau kuasa umum maksud saya, bukan kuasa khusus. Ini yang perlu. Demikian mungkin moderator atau yang bisa kami jawab 3 pertanyaan ini. Silakan. Siap, terima kasih Bapak Yagus yang sudah menjawab 3 pertanyaan kami dari titipan pertanyaan dari Pengwil kami Kepri, Bapak. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Nini, bisa mengecek apakah sudah ada yang raise hand dari teman-teman peserta yang bergabung join di webinar hari ini. Baik, Ibu Ika, ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Askani. Langsung. Kepada Bapak Askani, dipersilahkan Pak untuk unmute. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih moderator. Waduh, salam ketemu lagi nih Pak Yagus, senior saya. Guru saya nih selaku staf ahli bidang hukum kementerian. Sehat Pak Yagus? Alhamdulillah sehat Pak Askani. Tapi konteks kita di sini tidak membahas pasal demi pasal ya. Ya. Biasanya kita masih ingat waktu kita menyusun peraturan. Ya, biasanya kita nyusun pasal. Hari ini kita berbicara soal praktisi dari aturan yang ada. Saya tadi memang minta waktu karena jam 3 saya ada rapat di tata ruang Pak Yagus. Barangkali saya hanya membahas sedikit aja Pak Yagus berkaitan dengan surat kuasa menjual. Sebetulnya kita sudah paham bahwa pembuat undang-undang yang berkaitan dengan surat kuasa ini tentu niatnya bagus. Karena aturan itu dibuat karena adanya perbuatan hukum di masyarakat, maka diatur. Konsepnya kan seperti itu ya Pak Yagus ya.
harusnya aturan itu tidak menjadi masalah di dalam pelaksanaannya. Yang memasalahkan sebetulnya yang bikin masalah adalah kita sendiri ketika akan melaksanakan aturan itu sendiri. Berkaitan dengan surat kuasa menjual ini, kalau kita lihat substansi dari surat kuasa itu kan melindungi kepentingan pemberi kuasa. Artinya pemberi kuasa dia tidak ingin repot-repot, menghadap sana, menghadap sini, tanda tangan sana, tanda tangan sini, sehingga dia memberikan kuasa kepada orang lain yang dia percaya. Tapi kenyataan di lapangan, Pak Yagus, kadang-kadang surat kuasa ini merupakan penyeludupan hukum. Yeah. Sebetulnya bukan surat kuasa, sudah terjadi jual beli. Tapi dia buat surat kuasa. Yang jadi masalah, kalau hari ini dia beri kuasa, besok penerima kuasa melaksanakan kuasa, mungkin itu benar, adalah mewakili kuasa. Tapi kalau tahun depan baru melaksanakan kuasa yang diberikan, kalau saya berpandangan sebetulnya itu bukan kuasa. Itu adalah jual beli yang dibungkus dalam satu perbuatan kuasa. Nah, harapan saya sebetulnya teman-teman IPAT, PPAT yang melaksanakan ini harus lebih selektif. Apakah ini surat kuasa benar atau surat kuasa dalam rangka untuk melakukan penyeludupan hukum. Kita sering ketika kita di kantor pertanahan mempertanyakan ini juga, Pak Yagus. Surat kuasa itu sudah setahun yang lalu. Kita nggak tahu nih, pemberi kuasa masih hidup nggak? Karena kita tahu, kuasa itu kan batal demi hukum apabila salah satu pihak meninggal. Gitu. Makanya ada petugas di kantor pertanahan, minta lagi tuh KTP-nya Pak Yagus. Minta lagi KTP pemberi kuasa. Nah, teman-teman IPAT kesulitan. Gimana mencari orangnya? Orang yang entah di mana. Karena niat dari pemberi kuasa itu kan sebetulnya ingin urusannya selesai, dia sudah bisa pergi kemana-mana. Kira-kira begitu ya Pak Yagus. Ya. Tapi persoalan kita kan harus mendapat informasi. Kira-kira para pihak ini masih hidup nggak? Kira-kira surat kuasa ini masih sah nggak? Kira-kira itu Pak Yagus. Nah, yang tahu sebetulnya mereka yang berada di lapangan, supaya kantor pertanahan tidak lagi meminta KTP. Toh KTP pun tidak bisa membuktikan orang itu masih hidup, Pak Yagus. Sekarang KTP itu kan berlaku seumur hidup tuh. Nggak lagi misalnya 5 tahun, 10 tahun gitu kan. Nah, menurut saya sebetulnya tinggal integritas kita masing-masing dalam menjalankan tugas. Kalau memang surat kuasa itu ada indikasi penyeludupan hukum dalam rangka jual beli yang dibungkus dalam surat kuasa, harusnya itu tidak dilanjutkan dengan pendaftaran. Saya kira itu Pak Yagus, beberapa hal yang ingin saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mohon izin nih Pak Yagus, saya harus menghadiri rapat di tata ruang. Oke, terima kasih Pak. Silakan Pak Kepri. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, saya menuntaskan apa yang disampaikan Pak Kakanwil itu. Boleh? Boleh Bapak. Oke. Ya. Apa yang disampaikan Pak Kakanwil tadi itu adalah salah satu fakta yang terjadi di lapangan. Di sisi lain, adanya perbedaan-perbedaan penafsiran sebagaimana yang kita tahu, ya, terkait dengan keberadaan kuasa tadi. Ya. Yang pertama memang ada keraguan, tetapi perlu diingat, webinar seperti ini sebenarnya adalah salah satu sarana untuk kita bisa mencari solusi. Ya. Mencari solusi terkait dengan keberadaan kuasa tadi. Ya. Yang perlu saya sampaikan, ya, tadi saya sudah menyinggung, kuasa yang jangka waktunya cukup lama, itu perlu kita lihat. Teman-teman PPAT perlu lihat, substansi dari kuasa itu benar enggak? Itu dibuat secara khusus. Ya. Bahwa di situ ada kata-kata yang tegas bahwa kuasa itu untuk kepentingan dari pemberi kuasa. Apa kepentingannya? Mengalihkankah atau hanya sekedar menjual? Tidak ada kewenangan untuk menghadap dan sebagainya. Dan kuasa yang seperti ini, ya, saya sampaikan, ini biasanya diawali dengan istilahnya tadi saya ngomong penyalahgunaan keadaan. Sebenarnya sudah terjadi jual belinya seperti itu.
Nah, kadang-kadang kita juga dibohongi dengan istilahnya Pak Kakanwil tadi, penyelundupan hukum. Sebenarnya kuasa yang lama itu sebenarnya ada perjanjian sebelumnya, perjanjian pengikatan jual beli. Tidak mungkin kuasa yang begitu panjang itu tanpa perjanjian ikatan jual beli. Nah, teman-teman PPAT biasanya oleh pihak itu, ya saya punya kuasa. Dan kita tahu kuasa itu sebenarnya itu adalah ada perjanjian pendahuluannya. Nah, yang perlu kita hati-hati adalah jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, oh ternyata itu adalah merupakan perbuatan yang belum tuntas, belum konkret atau kontan, belum seperti itu. Yang saya sebutkan apa? Ya memang pada tahun sekian itu belum dibayar lunas, tapi itu sudah dibuatkan, sudah dikuasai tanahnya. Kenapa 2 tahun berikutnya baru ada itu? Sehingga saya yakin bahwa itu mesti ada PPJB, sehingga teman-teman PPAT perlu menanyakan, ya itu. Ya, di dalam kuasa itu, atau di dalam prakteknya kita perlu lihat di situ, ada kewajiban enggak untuk memberikan suatu tanda terima dan sebagainya. Terutama harganya berapa? Enggak ada. Nanti sesuai dengan kehendaknya penerima kuasa itu tidak ada. Sehingga menurut saya, ya, pertama, tingkatkan kehati-hatian di dalam memandang kuasa tadi. Ya, mungkin kita udah paham semua, mulai dari penyalahgunaan keadaan, merupakan kuasa mutlak dan lain sebagainya. Sehingga di dalam nanti kita menyampaikan di dalam komparisi akte itu tidak salah. Saya kira itu tanggapan saya, tambahan saya atas komentar dari Pak Kakanwil tadi. Baik Pak, terima kasih untuk jawabannya kepada Bapak Kakanwil. Selanjutnya kami akan buka untuk 2 penanya secara resen. Ini di monitor saya ada Bunda Rafa Hafi. Silahkan Ibu untuk membuka videonya dan silahkan bertanya secara langsung kepada Pak Yakubus. Silahkan Ibu. Selamat siang Ibu. Bunda Rafa Hafi yang sudah raise hand. Ya Mbak, sebentar Mbak. Baik, baik Ibu, kami tunggu. Ya. Ibu, video bisa diaktifkan? Ya, baik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Tadi penjelasannya luar biasa, suatu ilmu, tambahan ilmu bagi kami. Cuma yang akan saya tanyakan pertama tadi Bapak, bahwa dijelaskan apabila harta gonogini pasangan kita itu tidak bisa ditemukan dan kita memang harus mendapat persetujuan menjual dari beliau, tadi dikatakan kita bisa membuat suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa kita sudah berusaha misalnya mengumumkan ke media, mencari seperti itu. Kemudian ditambahkan saksi-saksi dari beberapa pihak, misalnya dalam hal ini, misalnya kelurahan mungkin bisa ya Pak. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah di BPN, semua kantor BPN yang ada itu memahami itu? Karena saya pernah mencoba seperti itu, tidak bisa Pak. Akhirnya saya melalui penetapan pengadilan, yaitu mencari pasangan itu sehingga tidak diketemukan, baru adanya putusan first take seperti itu. Tetapi itu pun kalaupun bisa dilakukan, nantinya ada gugatan Pak, ada gugatan yang dilakukan, kami notaris ataupun BPAT tetap turut tergugat. Nah mungkin dengan ada pernyataan tadi yang dijelaskan bahwa saya bertanggung jawab apabila ada gugatan yang dilakukan mungkin mantan istri atau suami di kemudian hari, itu tidak cukup melindungi kami sebagai notaris BPAT untuk tidak turut tergugat Pak. Nah,
yang tadi dijelaskan Bapak, apakah memang tertulis di dalam aturan yang ada sehingga menjadi pegangan kami ketika kami menuliskan atau memasukkan komparisi seperti itu, kantor BPN setempat yang ada, khususnya yang ada di kami Pak, Kabupaten Pekalongan, agar bisa paham ketika kami bisa menunjukkan aturan yang memang resmi ada berlaku nasional, seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya. Silakan mungkin. Silahkan, ada pertanyaan untuk resen berikutnya, mungkin nanti akan langsung dijawab lagi oleh Pak Yagus. Apakah ada yang akan resen, akan tanya secara langsung? Oke, baik, ada Ibu Maudi Margareta. Ibu silahkan, tolong disebutkan Ibu berasal dari mana. Terima kasih Ibu, silahkan. Ibu, apakah bisa dibuka Bu untuk mic-nya? Tolong di-unmute Bu, masih belum kedengar. Belum, ya, ya. baik, silakan Ibu. Iya, ya, mohon maaf. Jadi saya Notaris Maudi dari Mataram. Saya ingin tindak lanjutin penjelasan dari Pak Yagus tadi. Jadi gini Ibu, bahwa ada memang kita akan membuat akte jual beli berdasarkan PPJB dan kuasa menjual. Karena memang alasannya mungkin pembelian tersebut dibiayai oleh pembeli sendiri semuanya, sehingga pajak dan semuanya itu akan ditanggung uangnya oleh si pembeli. Nah, mungkin dia belum ada uang dan akan mengumpulkan, kemudian setahun kemudian dia baru akan melakukan AJB-nya berdasarkan PPJB dan kuasa menjual tersebut. Nah, yang kita kadang-kadang mungkin sedikit ada perbedaan, jadi sekarang kalau akan adanya pengecekan, itu akan memakai KTP-nya siapa, karena atau mungkin juga PPJB itu dibuat tadi seperti Mbak jelaskan, mungkin dibuatnya mungkin di Surabaya, mereka ada ketemu di sana, PPJB kuasa menjual, tetapi pada saat akan dibalik nama ke diri pembeli sendiri, nah ini apakah KTP itu masih minta yang lama? Karena kita tidak mungkin berhubungan lagi. Bahkan, mohon maaf, nah klausul dalam PPJB itu ada salah satunya berlaku kepada baik itu juga kepada ahli waris masing-masing, karena mohon maaf, kalau kita harus meminta KTP dari penjual, apakah ini kita tidak membuka peluang hal untuk sengketa malahan gitu, padahal lunas di PPJB-nya. Nah, mohon maaf, perlu pencerahan KTP yang dipakai untuk pengecekan, itu mungkin mohon penjelasan apakah bisa kita pakai dengan KTP si pembeli sendiri, jadi dia balik nama ke diri sendiri berdasarkan PPJB dan kuasa tersebut. Begitu, terima kasih. Selamat siang. Baik Bapak, silahkan Pak Yagus untuk menjawab pertanyaan secara resen. Wah, ini silahkan, ya. Bapak. Ya. Oke, terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Rafa Hafi, ya. Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana itu aturan-aturan terkait dengan harta gonogini. Saya menyampaikan adanya buat pertanggungjawaban mutlak atau surat pernyataan mutlak terkait dengan hal yang demikian. Nah, apakah ini bisa disepahami bersama seluruh pegawai kantor pertanahan di seluruh Indonesia? Saya kira tidak. Ya, saya kira tidak. Sehingga perlu ada kegiatan-kegiatan dalam rangka kita sosialisasi. Nah, seperti ini, alhamdulillah kalau kita melihat pesertanya adalah 997. Ada kepala kantor seluruh Kepri. Nah, kepala kantor 10 Kepri ini kalau bisa melihat, memahami hasil webinar di sini dan itu menjadi keputusan bersama, maka itu bisa diterapkan di kantornya. Artinya apa? Bagaimana membuat tadi gonogini yang lama atau itu sebenarnya ada di petunjuk teknis pembuatan akte. Nah, cuma sekarang dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 8 2012, maka terkait dengan pembuatan akte yang dulu, kalau kita dulu mungkin kita membeli akte di kantor pos apa-apa, di situ masih ada buku kecilnya sebagai petunjuk pengisian aktenya. Itu ada di situ. Termasuk di situ kenapa harus ada persetujuan kawan kawinnya, suami atau istrinya. Ya memang itu diatur di ketentuan Undang-Undang 174. Setiap pengalihan hak atas tanah
harus mendapat persetujuan dari itu. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan, ayo kita sosialisasikan. Tidak mungkin kita membuat norma yang demikian ini merubah yang lama. Kenapa? Tadi semuanya kan tergantung kepada daerah, kebiasaan, adat istiadat. Mungkin di Jawa masih berlaku, tapi di luar Jawa, di NTT itu tidak dikenal gitu. Nah, ini yang perlu kita jabarkan kepada gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pertanyaannya Bu Maudi Margareta. Ada PPJB, ada kuasa. Karena lain hal tadi, bisa nggak sekarang dilaksanakan? Kalau menurut saya, pertama kita lihat dulu di PPJB-nya. Di PPJB-nya itu sudah ada kata-kata lunas atau belum. Sudah ada kata-kata sudah dibayar sepenuhnya atau belum. Sudah. Kemudian di pasal berikutnya, biasanya di pasal 2, dengan dibuatkannya akte ini, maka hak dan kewajibannya dari pihak pertama beralih kepada pihak kedua sejak ditandatangani akte. Itu kita lihat di dalam substansinya. Nah, soal kesepakatannya nanti terkait dengan pajak PPH maupun PPATB menjadi tanggung jawab pembeli, itu adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan di dalam PPJB tadi. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan kalau ini sudah dinyatakan lunas dan sebagainya, maka yang ditindaklanjuti dengan akte tadi, maka kuasa tadi bisa dijadikan dasarnya itu harus dilampiri PPJB-nya. Jangan kuasa sendiri langsung dibuatkan. Ini akan menjebak dari teman-teman PPAT tanpa PPJB langsung, ini kuasa saya melaksanakan kuasa ini. Padahal ada pendahuluan. Pendahuluannya apa? Ya, kehati-hatian dari teman-teman PPAT supaya hal-hal yang tadi yang menyangkut belum tuntasnya. Saya ngomong kalau PPJB itu sebenarnya kan sebagai perjanjian antara atau pengalihan antara sebelum dibuatkan di akte PPAT. Demikian Bu Maudi. Ya. Masih di unmute Bu. Dibuka Bu anunya. Bu Maudi, apakah sudah puas atau sedikit, akan sedikit aja Pak. Nah, mohon maaf ya, saat pengecekan ini Pak, KTP siapa yang digunakan? Kalau saya berpikir dengan kuasa menjual dan IJB kita masukkan, itu menurut saya sih KTP-nya KTP si pembeli karena kita kan kesulitan gitu. Mohon maaf mungkin itu pencerahannya. Selanjutnya terkait dengan KTP sebenarnya kalau tadi kita mengacu kepada pasal 2 tadi, dengan ditandatangani PPJB ini, maka hak dan kewajiban sudah beralih kepada pihak kedua, maka segala urusan-urusan administrasi terkait dengan perbuatan hukum ini melekat kepada pihak kedua. Dan pengecekan itu kan hanya pengantar, masih disebut pengantar dari teman-teman PPAT. Begitu Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasan yang begitu jelas. Kami akan kembalikan kepada Ibu Fuji untuk pertanyaan yang kami pilih dari room chat. Silakan Ibu Fuji. Ya, terima kasih Bapak Yagus. Ini ada lagi pertanyaan dari room chat berkaitan yang sudah Bapak ulas tadi. Disampaikan mengenai suami yang tidak diketahui keberadaannya dan cukup dibuatkan pernyataan dengan saksi diketahui pejabat setempat. Apakah hal tersebut dapat diterima oleh pihak BPN? Karena dalam prakteknya katanya Pak, pihak BPN hanya mau dihadirkan suami dan kuasa yang dibuat secara notaris. Jika memang bisa, apakah Bapak bisa disampaikan pada pihak BPN? Jadi ini nih Pak, agar jika ada kasus seperti tersebut, proses balik nama dapat dilaksanakan. Memang banyak Pak pertanyaan yang terjadi di lapangan begitu Pak Yagus. Monggo untuk dijawab dulu mungkin kita Pak. Kembalikan. Ya, nanti tugasnya Pak Askani dan teman-teman dalam rangka kita menjabarkan gitu. Yang pertama, kita punya kewenangan enggak untuk melihat, mengoreksi substansi yang ada di akte PPAT. BPN tidak punya kewenangan ke situ. Tuh, pintar tuh. Ya, punya nggak kewenangan? Suatu contoh,
ada kejadian kepala seksi nulis kurang BPATP, kurang PPH, dibuatkan daftar, disampaikan ke Pratama dulu kan. Jawaban dari Pratama apa? Saudara tidak punya kewenangan untuk mengoreksi pajak BPATP di situ. Ya, BPN cukup kalau itu secara list sudah dipenuhi syarat formalnya dan lain sebagainya, itu bisa dilaksanakan. Nah, kadang-kadang memang kita itu kadang-kadang mengeksplorasi pengertian kita, ternyata belum tentu benar kan gitu. Ya, sehingga yang pertama, semuanya di dalam pembuatan akte PPAT, teman-teman PPAT lah yang punya kewenangan untuk menilai substansi dari bahan tadi yang dituangkan dalam komparisi. Kalau itu dituangkan dalam komparisi, maka saya, meskipun saya staf ahli menteri di sini, tidak akan ngoreksi dari substansi. Kenapa? Yang tahu kondisi, yang tahu itu adalah PPAT. Nah, saya perlu memesankan secara moral kepada teman-teman PPAT, setiap pembuatan akte PPAT, tolong disertai eviden-evidennya, minimal foto, siapa yang menghadap, suaminya kayak apa, istrinya kayak apa. Di foto dimasukkan di dalam minutnya, meskipun itu tidak ada aturannya. Tapi yang sering terjadi di beberapa saya memberikan keterangan di kepolisian, itu terjadi. Membawa istri, KTP-nya asli, istri, tetapi tanda tangan dan sebagainya itu diragukan. Nah, istilah saya adalah istri yang kenal semalam itu diajak menghadap PPAT, dan PPAT tidak punya, loh itu menghadap saya. Begitu itu dicatat di kantor pertanian, 1 minggu berikutnya ada keberatan dari istri yang aslinya. Nah, itu kepada teman-teman, tolong dibuatkan suatu eviden kalau itu menghadap kepada PPAT. Sehingga benar nggak KTP-nya mesti benar, tapi orangnya sama nggak dengan yang dimaksud di KTP, saya kira itu. Nah, secara substansi itu semuanya menjadi beban PPAT. Demikian, Bu. Ya, terima kasih Bapak.